Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya di Alur Cerita Film, tentunya di channel Gwen Cinema. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film India yang berjudul Kahar. Di mana film ini dirilis pada tahun 97 yang bergenre action. Film ini dibintangi oleh Arman Kohli, Sunil Shetty, Sunny Deol, dan Sonali Bendre. Film yang mengisahkan tentang seorang polisi yang jujur yang ditugaskan untuk menginvestigasi seorang pemuda dan seorang ketua gangster yang dianggap sebagai musuh negara. Namun tak disangka keduanya justru berjuang melawan korupsi dan kejahatan yang dilakukan oleh para tikus-tikus negara. Seperti apa cerita selengkapnya? Dan inilah Kahar. Film dimulai dari diperlihatkannya sebuah perayaan Dewa Krishna di sebuah kuil. Terlihat ada seorang ibu yang hendak melahirkan, dan di hari itu juga sang ibu melahirkan seorang bayi laki-laki yang diletakkan di tempat yang merasa tempat itu aman bagi dirinya. Karena untuk sementara waktu, ibu akan meninggalkan bayi tersebut. Dan di saat itu juga, seorang ibu yang hendak mengikuti ritual tersebut menemukan bayi itu dan membawanya. Ibu itu membawa bayinya ke tempat lalu lalang orang sambil bertanya ke semua orang, bayi siapa ini? Namun semua orang tak satu pun mengakuinya. Hingga sang ibu mempunyai inisiatif untuk membawanya pulang dan merawatnya. Pagi pun tiba disertai bangunnya ibu kandung tersebut. Dia pun segera ke tempat di mana bayinya ia tinggalkan. Namun sayang sekali bayi itu sudah tak ada. Tak diceritakan di film ini kenapa sang ibu meninggalkan bayinya. Namun sepertinya sang ibu baru saja mengalami trauma hidup yang mendalam, hingga percobaan bunuh diri pun ia lakukan. Namun ada pria baik yang menolong sang ibu dan segera menyadarkannya dari perbuatan bodoh tersebut. 25 tahun sudah, cerita itu pun berlalu. Hingga di sebuah desa, seorang kakek tua yang sedang didatangi oleh penagih utang dengan dikawal beberapa polisi korup. Sang kakek pun mengalami kekerasan lantaran hutang yang belum bisa dibayarkan, hingga anak perempuannya keluar rumah untuk menolong sang ayah. Berhubung sang kakek belum bisa membayar hutangnya, diambillah anak gadisnya untuk dilecehkan sebagai pengganti hutangnya. Mendengar kegaduhan di luar rumah, seorang ibu pun mendatangi hendak menolong sang gadis tersebut. Namun tak disangka, sang ibu pun mengalami hal yang sama seperti sang kakek. Hingga sang ibu memanggil nama Krishna dengan berulang kali. Terdengarlah Krishna dengan suara ibunya yang memanggil namanya berulang kali. Bagaikan singa yang terusik di dalam tidurnya, Krishna berhasil mencengkram semua lawannya satu persatu. Dan satu persatu mereka tewas mengenaskan di tangan Krishna. Hingga kedatangan polisi pun dibuat bingung lantaran semua warga mengakui kalau yang membunuh semua bajingan itu adalah mereka.
Kita berpindah scene di mana terjadi penyanderaan di dalam bis sekolah yang di dalamnya terdapat anak-anak sekolah dan sejumlah para guru. Namun ada polisi yang gagah berani yang mampu menggagalkan rencana para teroris itu yang hendak menculik anak-anak sekolah. Dia adalah Inspektur Amar, hingga dia pun mendapat penghargaan oleh Pak Menteri. Adegan berpindah di mana bos mafia yang bernama Veljibay hendak menyelundupkan barang haram heroin dan senjata ilegal keluar kota. Namun rencana itu didengar oleh Raffi, seorang yang bekerja di rumah Veljibay. Suatu malam Raffi melaporkan rencana jahat Veljibay ke kantor polisi. Raffi menulis laporan tentang semua usaha haram yang dilakukan oleh Velji dan anak buahnya. Namun sialnya laporan tersebut diterima oleh polisi Maru. Diketahui polisi Maru adalah seorang yang bekerja sama dengan Veljibay. Hingga akhirnya polisi Maru menghubungi Velji kalau ada yang melaporkan usaha Velji ke kantor polisi. Mendengar usahanya sedang berada dalam bahaya, anak dari Velji yang bernama kita sebut saja Gejos. Gejos bersama anak buahnya mendatangi rumah Raffi dan memberondong Raffi bersama istrinya hingga mereka tewas. Beruntung sekali seorang perempuan yang bernama Nelam, kakak dari Raffi, masih bisa menyelamatkan diri dengan cara bersembunyi. Tak lama setelah kejadian itu, ada seorang pria yang memberi pelajaran kepada polisi Maru, yang mana pria itu adalah Raja, ketua gangster yang dikenal baik hati dan suka menolong yang lemah. Diketahui juga Raja adalah kekasih dari Nelam. Polisi Maru memberitahu atas apa yang Raja lakukan kepada dirinya, hingga mereka pun merencanakan pembunuhan kepada Nelam agar Nelam tak bersaksi di pengadilan nanti. Pada siang hari, Nelam yang sedang berada di tengah pasar sudah diintai oleh adik Velji yang bernama Nageswar. Datang seorang pemuda yang mana pemuda itu adalah Krishna yang saat itu juga berada di pasar. Krishna menolong Nelam yang sedang dikepung oleh Nageswar dan anak buahnya, hingga keduanya pun berlari menghindari beberapa peluru yang diarahkan kepada mereka. Sampai pada akhirnya mereka pun bisa meloloskan diri dari kepungan Nageswar dan anak buahnya, meskipun Krishna sempat tertembak di lengan kanannya. Krishna pun dibawa ke rumah sakit oleh Nelam. Sementara Raja di rumahnya sedang memberikan bantuan kepada beberapa orang, termasuk anak-anak yatim dan para janda tua. Raja juga menitipkan bantuan untuk disampaikan kepada seorang perempuan kepada anak buahnya. Suatu malam anak buah Raja, sebut saja nama dia adalah Bakwan. Bakwan hendak memberikan bantuan kepada seorang janda muda. Namun apa yang terjadi? Bakwan malah mempunyai niat jahat kepada janda muda tersebut dan hendak memperkaosnya. Semua orang pun takut karena Bakwan adalah anak buah dari Raja, ketua gangster yang dikenal baik hati. Namun Bakwan malah menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Wanita itu pun terus berlari sembari meminta bantuan dengan berharap ada seseorang yang menolongnya. Namun tiba-tiba lagi-lagi Krishna datang tepat pada waktunya. Perempuan itu pun mendekati Krishna hingga terjadi perkelahian antara Krishna dan Bakwan. Bakwan pun dapat Krishna habisi, hingga kejadian itu membuat Raja murka kepada pemuda yang bernama Krishna.
Sampai pada akhirnya, raja menyuruh anak buahnya untuk mencari Krishna dan segera membunuhnya. Namun tiba-tiba datang janda muda yang hendak diperkaus oleh Bhagwan dan menjelaskan kepada raja semua apa yang terjadi sebenarnya. Kalau sebenarnya Krishna lah yang sudah menolong wanita itu dari perbuatan jahat Bhagwan. Sementara di lain tempat, Krishna sedang dikeroyok oleh beberapa anak buah raja. Dan seketika Krishna akan ditembak, tiba-tiba datang raja yang mendorong Krishna dan merelakan raja tertembak. Dan raja pun meluruskan kesalahpahaman itu, hingga sejak saat itu mereka pun menjadi berteman. Krishna pun diajak ke tempat raja dan diperkenalkan oleh Nelam, wanita yang juga pernah ditolong Krishna dari serangan anak buah Velji. Beberapa hari kemudian persidangan pun digelar dengan tersangka anak kandung dari Velji dengan kasus penembakan kepada keluarga Nelam. Dan Nelam pun akan dihadirkan untuk kesaksian di pengadilan. Namun di perjalanan, Nelam yang ditemani oleh raja sudah dikepung oleh anak buah Velji yang akan membunuhnya agar tak bisa bersaksi di pengadilan. Karena Nelam adalah satu-satunya kunci saksi yang melihat kejadian penembakan tersebut. Ketika Nelam pun tak kunjung datang, Velji nampak sangat bahagia sekali. Dan sang pengacara pun meminta kepada ketua hakim untuk segera membebaskan kliennya. Namun tiba-tiba, seketika sang hakim akan membacakan keputusan, datang raja dengan membawa Nelam dengan keadaan yang penuh luka. Namun hal itu tak menghalangi Nelam untuk bersaksi atas apa yang sebenarnya terjadi. Dengan kesaksian Nelam, anak Velji pun terbukti bersalah. Dan seketika itu juga, hakim memutuskan hukuman mati kepada anak Velji. Di depan jenazah anaknya yang sedang dikremasi, nampak Velji yang marah besar dan menyuruh adiknya Nageshwar untuk segera menghabisi Krishna, karena Krishna lah orang yang dari awal yang telah menolong Nelam. Semua keluarga Krishna pun dibawa, termasuk ibu Krishna. Namun datang Krishna yang menghalangi laju mobil Nageshwar yang hendak pergi dari kampung itu. Namun jumlah mereka sangatlah banyak hingga membuat Krishna harus mengalami kekalahan dan dibawa ke rumah sakit. Kondisi Krishna sangatlah kritis hingga Krishna terlalu banyak mengeluarkan darah dari dalam tubuhnya. Ada seorang dokter perempuan yang bernama Sapna. Diketahui juga Sapna adalah kekasih dari polisi Amar. Di hari itu dia sedang ditelepon oleh ibu Amar yang meminta Sapna untuk mengantar dirinya pergi ke pasar. Sementara itu datang asisten dokter yang memberitahu dokter Sapna kalau kondisi Krishna sangatlah kritis dan membutuhkan golongan darah AB secepatnya. Karena persediaan darah AB di rumah sakit tersebut kebetulan sudah tak tersedia. Pembicaraan itu pun didengar oleh Ibu Amar yang masih terhubung di telepon. Lantas Ibu Amar yang kebetulan mempunyai darah yang sama menawarkan dirinya untuk diambil darahnya untuk didonorkan ke tubuh Krishna, seseorang yang belum dikenalnya. Tanpa menunggu waktu lama, proses transfusi darah pun dilakukan hingga beberapa hari kemudian Krishna pun sudah mulai pulih dan dijenguk oleh orang-orang yang menyayanginya. Suatu hari Ibu Amar mendatangi tempat
di mana 25 tahun yang lalu dia kehilangan anaknya pada saat perayaan Dewa Krishna. Dan kebetulan Ibu Krishna pun berada di tempat tersebut. Ibu Amar bercerita kepada Ibu Krishna kalau 25 tahun yang lalu suaminya mengalami kecelakaan hingga meninggal. Namun keluarganya menyalahkan Ibu Amar dan dicap sebagai pembawa kesialan hingga Ibu Amar diusir dari keluarganya. Ibu Amar pun menanyakan kepada Ibu Krishna apa benar Krishna adalah anak kandungnya dan berharap Krishna adalah anak yang telah dia lahirkan pada saat malam perayaan itu. Karena Ibu Amar merasakan naluri seorang ibu kepada anaknya dan kedekatan batin muncul di setiap melihat Krishna. Pada awalnya Ibu Krishna menolak kenyataan itu karena dia sudah merasa sayang sekali kepada Krishna dan takut kehilangan Krishna. Di sisi lain Krishna juga harus mengetahui siapa ibu kandungnya. Hingga pada akhirnya Krishna pun diceritakan oleh ibunya tentang apa yang terjadi 25 tahun yang lalu. Hingga Krishna pun mulai menyadari dan langsung mendatangi ibu kandungnya. Suatu hari Nageshwar dan beberapa anak buahnya menculik Nelam yang sedang berada di tengah keramaian bersama temannya. Dan kejadian itu pun dilaporkan kepada raja oleh teman Nelam. Dan Krishna yang baru saja datang pun diberitahu tentang perihal tersebut. Hingga pada akhirnya raja menemui Velji di tempat persembunyian mereka. Satu persatu anak buah Velji pun dihabisi oleh raja. Hingga Velji pun berhasil kabur dari tempat tersebut dikarenakan polisi Amar menghalangi langkah raja pada saat ingin mengejar Velji. Bahkan Amar pun melepaskan pelurunya hingga mengenai raja. Di saat itu pula Krishna datang dan raja menyuruhnya untuk menyusul Velji yang membawa Nelam. Dan raja pun tak sadar diri akibat peluru yang bersarang di tubuhnya. Di tempat lain, Velji yang ingin membalas dendam kepada Nelam karena kematian anaknya. Hingga Velji pun berhasil merenggut kehormatan Nelam dan disusul dengan polisi Maru yang melampiaskan nafsu bejatnya kepada Nelam. Krishna pun dibuat tak berdaya lagi oleh anak buah Velji yang hendak menolong Nelam. Sementara Nelam yang sudah tak berdaya lagi atas apa yang sudah dialaminya, merasa dirinya sudah tak suci lagi, hingga Nelam pun tewas mengenaskan dengan menabrakkan diri ke kereta yang sedang melaju sangat kencang. Hingga Krishna membawa tubuh Nelam dan mengkremasi jenazah Nelam dengan berniat membalas dendam apa yang sudah Velji dan polisi Maru lakukan kepada Nelam. Suatu hari ketika polisi Maru sedang menaiki motor, dengan sengaja Krishna menghadang dirinya yang memendam amarah yang sangatlah besar. Hingga akhirnya polisi Maru harus kehilangan nyawanya dengan ditusukkan pisau berulang kali meskipun di hadapan sang komisaris, ayah dari polisi Amar. गोली मार देंगे। अरे गोली मारनी है तो Pengejaran Krishna pun dilakukan oleh polisi Amar, hingga polisi Amar memerintah anggotanya siapa saja yang melihat Krishna bisa langsung menembaknya. Perihal tersebut didengar oleh ibu dan kekasih Krishna, hingga sang ibu mendatangi rumah sang ibu Amar untuk meminta perlindungan agar polisi Amar merubah keputusannya untuk menembak Krishna. Awalnya ibu Amar menolak karena ini sangatlah berat untuk Krishna,
sebab yang Krishna bunuh adalah seorang polisi. Namun ibu Krishna menjelaskan bahwa yang Krishna bunuh adalah polisi yang korup dan jahat. Ibu Krishna juga menambahkan kalau Krishna adalah anak kandung dirinya, anak yang terlahir 25 tahun yang lalu saat perayaan Dewa Krishna. Mendengar penjelasan dari ibu Krishna, Ibu Amar bergegas menemui Krishna dan mereka saling berpelukan karena keduanya baru menyadari sebagai ibu dan anak. Singkat cerita, setelah semua penjelasan sudah Amar dengarkan dari ibu dan ayahnya, Amar mulai mengerti dan baru mengetahui kalau Krishna dan dirinya adalah bersaudara. Dan Amar pun berpamitan untuk menjemput Krishna untuk tinggal serumah dengan mereka. Tak lama Amar pun sampai di perkampungan di mana Krishna tinggal. Dan tiba-tiba satu pukulan mendarat ke wajah Amar dari Raja. Raja masih ingat saat Amar menghalangi Raja pada saat akan menolong Nelam. Sambil menodongkan pistol, Raja menjelaskan kalau saja waktu itu Amar tak menghalangi dirinya, mungkin Nelam masih hidup. Amar pun mencoba meminta maaf kepada Raja atas kesalahannya. Tiba-tiba Krishna pun muncul dan memohon kepada Raja untuk bisa memaafkan Amar. Raja pun bertanya kenapa Krishna berpihak kepada Amar. Krishna menjelaskan kepada Raja kalau mereka adalah kakak adik yang baru bertemu. Mendengar penjelasan dari Krishna, Raja pun memahami dan meninggalkan mereka, meskipun belum sepenuhnya memaafkan Amar. Baru saja mereka saling berpelukan, datang seorang yang memberitahu kepada Amar kalau ibu Amar telah diculik oleh Veljibai. Tanpa mengulur waktu lama, Amar pun langsung meluncur dengan meninggalkan Krishna. Namun tak disangka Krishna pun sudah berada di sana dengan sebelumnya Krishna melakukan penyamaran. Namun penyamaran Krishna terbongkar oleh Velji ketika Krishna menolong ibunya saat tali yang menggantungnya terputus oleh tembakan Velji. Hingga Krishna dan Amar pun diikat dengan seutas tali. Velji menyuruh sang ibu menembak salah satu dari anak mereka, Krishna ataupun Amar. Berasa tak tega, sang ibu pun menembakkan ke arah Velji. Namun sialnya, pistol yang ibu pegang hanyalah sebuah pistol mainan. Merasa tempat sudah tak aman lagi karena komisaris dan anggotanya sudah mengepung tempat itu. Lantas Velji pun menyandera ibu dan Sapna untuk bisa pergi dari tempat itu. Sedangkan Nageswar menahan Amar dengan memborgol tangan Amar dengan setir truk, dengan memasangkan bom yang apabila kecepatan truk yang Amar naiki di bawah 40 km, maka bom akan meledak. Namun jika kecepatan truk di atas 40 km, maka bom akan aman. Sedangkan Krishna akan diseret dengan menggunakan helikopter. Namun dengan kecerdasan Krishna yang berpura-pura mati, sang Algojo pun mendekati Krishna. Dan disitulah Krishna langsung menghabisi sang Algojo dengan melepaskan peluru beberapa kali, hingga helikopter sekarang di bawah kendali Krishna. Krishna langsung mendekati truk yang Amar bawa, dan Amar pun selamat dengan diraihnya tangan Amar oleh Krishna. Hingga kedua bersaudara itu pun melompat dari atap di mana Velji dan anak buahnya bersembunyi. Satu persatu anak buah Velji pun dapat mereka habisi. Namun nyawa ibu mereka sangatlah penting, hingga keduanya harus menyudahi perkelahian tersebut.
Datang raja yang menolong mereka dengan mengarahkan pistolnya ke tangan Velji dan Nageshwar, hingga pistol di tangan mereka pun jatuh. Krishna dan Amar segera menolong ibu mereka dengan menahan kedua tembok besi yang akan menghancurkan tubuh ibu dan Sapna. Sedangkan raja dengan sekuat tenaga mencekik leher Velji. Namun dari belakang, Nageshwar menusukkan pedang ke tubuh raja. Di saat itu pula, polisi pun tiba dan segera mengamankan Nageshwar. Namun Velji pun tewas dengan cengkraman kuat di lehernya oleh tangan raja. Tembok besi pun tak bisa mengalahkan kekuatan super Amar dan Krishna. Nyawa raja pun juga tak tertolong dengan pedang yang menembus ke dadanya. Hingga film pun selesai.